majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa na'udzu billahi subhanahu wa ta'ala min hali ahli nar. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, para asatizah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini kita diizinkan menyambung kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan dan kemudahan untuk memahami dan kekuatan untuk mengikuti dan meneladani. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang darinya kita belajar melalui warisan ilmu yang dia tinggalkan kepada para ulama, dan khususnya pada kesempatan ini melalui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa rahimallahu jami'a ulama'ina al-kiram. Pada pertemuan pekan lalu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanyakan kepadanya berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan hadis. Ada hadis dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran, hukumnya secara tekstual sama dengan yang ada dalam hadis. Ada pula yang tidak, ada yang sama sekali hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran Karim, tapi ada dalam hadis Nabi SAW, dan seterusnya pertanyaannya. Lalu jawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqultu lahu, saya katakan kepadanya, kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi min sunnatin fahiya muwafiqatun kitaballah bin nassi bimithlihi.
setiap yang disunnahkan Rasulullah SAW dan bersamanya ada Al-Quranul Karim, maka jadi maknanya dia bersamanya dalam Al-Quranul Karim, maknanya serupa. Fahiya muwafiqatun kitaballahi fil nassi bimithlihi, maka dia akan sepakat dengan kitabullah fil nassi bimithlihi, bila hukumnya dalam Al-Quran juga secara tekstual disebutkan, maka dia menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Wa fil jumlati bit-tabyini anillah, dan bila dalam Al-Quran hukumnya tidak disebutkan secara tekstual, secara detail, maka sunnah datang menjelaskan. Dari mana dia jelaskan? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan ke Nabi SAW wahyu yang kedua berupa as-sunnah. Wat-tabyinu yakunu aktsara tafsiran min al-jumlah, sudah sama kita ketahui yang namanya penafsir itu mesti lebih banyak daripada yang menjelaskan secara garis besar. Yang garis-garis besarnya tentu bahasanya tidak banyak teksnya, makanya hadis mesti lebih banyak daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat para ulama nanti ketika mereka dalam bab apapun, khususnya bab hukum dalam fikih, mereka banyak berdalil nanti dengan hadis. Misalnya ayat Quran, misalnya 3 ayat, hadisnya bisa 30 hadis untuk menjelaskan detail dari suatu perkara hukum tersebut. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, wat-tabyinu yakunu aktsara tafsiran min al-jumlah, dan keterangan dari Nabi itu pasti lebih banyak dari yang dijelaskan secara global dalam Al-Quranul Karim. Jadi penjelasannya lebih banyak, makanya kitab tafsir lebih panjang daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kan 1 jilid, cuma kalau tafsir banyak. Ada yang sampai 50 jilid. Nah, ada yang sampai 50 jilid. Masya Allah, tabarakallah. Ada kitab tafsir ya dengan sunnah yang sahih, dan sunnah yang sahih baru diselesaikan oleh salah seorang dari murid Syekh Al-Albani dari Maroko, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Ya, tapi belum sampai amal punya lah Pak. Nah, belum dapat. Itu 50 jilid. Jadi at-tafsir Al-Quran bi sahih sunnah, tafsir Al-Quran dengan sunnah-sunnah yang sahih. Kenapa perlu? Dulu para ulama seperti At-Tabari hidup di masa orang-orang bisa memilih dan membedakan sanad-sanad, dengan membedakan mana yang sahih mana tidak. Kalau dibacakan sanad, orang tahu oh ini sanad tidak sahih, maka dia sebutkan semuanya riwayatnya. Demikian juga di zaman Imam Al-Qurtubi misalnya, orang ada umumnya tahu yang menghukum hadis. Zaman ini ahli hadis saja kadang-kadang bawa hadis palsu sebagian, ya, membawa hadis palsu. Maka beliau berusaha berijtihad untuk membedakan hadis-hadis yang sahih yang dijadikan sebagai penafsir Al-Quranul Karim. Berusaha, tentu yang namanya usaha manusia, ya Pak ya, alhamdulillah. Jangan bilang tidak mungkin seperti apa nama Nabi pula, dia tidak. Nah, mesti ada, tapi insya Allah jangan itu yang dicari. Nah, ma'asyal kiram rahmati Allah SWT. Wa masanna mimma laysa fihi nassu kitab, dia masukkan tadi saya sebutkan tafsir lebih panjang daripada Al-Quran itu sendiri. Apa sebab? Karena tafsir itu memerlukan keterangan lebih banyak. Nah, apalagi di zaman kita. Kalau zaman Nabi SAW sepatah 2 kata hadis sudah cukup untuk menjelaskan ayat. Kalau kita subhanallah patah-patah lidah syem jelaskan juga tidak paham juga kita, iya kan? Iya, sama kita ketika belajar dulu disuruh ulang-ulang saya menjelaskan tidak jelas juga kadang-kadang. Nah, Allah musta'an.
Wa masanna mimma laysa fihi nassu kitab fa fi fardillahi ta'atahu 'ammatan fi amrihi tabi'nahu. Dan yang Nabi sunnahkan tak terdapat nasnya dalam kitabullah, artinya datang hukum secara independen sendiri, tidak ada dalam Al-Quran hukumnya disebutkan, maka kata Imam Asy-Syafi'i fa bi fardillahi ta'atahu 'ammatan fi amrihi tabi'nahu. Karena Allah perintahkan kita secara umum taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Ya, kita ikuti. Jadi ini juga isyarat berkali-kali disebutkan Syafi'i rahimahullah, karena ada sebagian ulama juga dari kalangan Ahlussunnah melihat bahwasanya hukum yang tak ada sama sekali, baik secara global, secara secara eksplisit tak disebut dalam Al-Quran, maka mereka menganggapnya tidak hujjah dalam hadis. Nah, Allah musta'an. Maka Imam Syafi'i katakan tidak, tetap hujjah. Kenapa? Karena mutawatir datangnya dari Allah bahwa kita wajib taat pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga isyarat bagi orang-orang yang menolak sebagian hadis Nabi dalam bab tertentu, seperti bab akidah, seperti ahlul kalam minal asy'ariyah wal maturidiyah, ya, ini aslinya menolak hadis ahad dalam bab akidah. Menolak hadis ahad dalam bab akidah harus mutawatir dulu. Yang mutawatir pun bukan juga diterima, ditakwilkan pula maknanya. Intinya tidak mau juga mengikuti yang diberitakan, tapi lebih mengikuti yang dipikirkan. Jadi masalahnya kita adalah yang membedakan antara manhaj as-salafus salih dengan manhaj al-khalaf adalah as-salaf mengikuti yang diwahyukan, bukan mengikuti yang dipikirkan. Kalau khalaf cenderung mengikuti yang dipikirkan. Kalau keyakinan harus dipikirkan sesuai diterima, kalau tidak ditolak. Semakin banyak pikir semakin lama banyak ditolaknya. Kalau sudah bilangnya pikir-pikir, ujungnya ditolak tuh. Coba berujung pada tolak. Kalau dia bilang pikir-pikir dulu Pak, kan itu ya, ujungnya ditolak. Apapun, di bidang apapun, iya enggak? Pak, ini jadi kita investasi, pikir-pikir dulu katanya. Tunggu saja jenguk-jenguk lagi tuh. Nah, lamar ini kan, mau enggak sama saya? Pikir lubang nih kan, jangan tengok-tengok lagi tuh, pikir-pikir. Jadi kalau dia mau, minimal enggak dijawabnya. Tapi kalau pikir-pikir, anak sudah coba banyak orang, kalau pikir-pikir enggak jadi, bisa nyempiti cuanya. Pikir longnya, kalau mau duit dah ada, pikir dulu, enggak jadi, ya kan? Sama juga, Ustaz bisa ngisi di masjid saya, pikir dulu, enggak jadi bu. Tengok kalau pikir-pikir rasanya enggak. Oleh sebab itu makanya setiap orang yang menggunakan pikir-pikir untuk beragama selalu enggak istiqamah beragama, pastikan itu. Oleh sebab itu makanya kalau main kembalinya ke otak, makanya di otak hati. Ya, hati. Makanya orang yang suka otak hati agama itu selalu menggunakan otak dalam agama. Nah, hanya patokannya otaknya saja. Sedangkan as-salaf enggak. Mereka bila diberitakan, mereka yakini amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, bukan kepada apa yang dia pikirkan. Jelas? Jadi Nabi SAW dapat berita dari Allah, tidak pernah dia bilang, ya Allah pikir-pikir dulu. Tidak ada. Apapun berita yang diturunkan kepadanya, amana bihi, dia langsung beriman. Kapan baru orang menyimpang? Di saat dia bilang pikirkan dulu. Maka gunakan otak, jangan sembarangan beragama, kayak gitu kan? Ada mulai main otak, maka di otak-atiknya agama ini. Nah, kalau sudah di otak-atik, ya ada ributlah orang.
Ya kan, barang sudah jadi, barang sudah selesai, dah rapi, diotak-atik lagi. Tentu kacau dia. Akhirnya siapa yang dituduh? Awak yang melarang dituduh mengacau. Yang tukang kacau selamat dari itu tuduhan. Yang tukang kacau dia sudah selamat dari tuduhan. Allah musta'an. Ya Pak ya, awak ngaji aman-aman kan, tiba-tiba datang sekali, awak dituduh ngacau. Akhirnya orang berhenti ngaji semuanya. Siapa yang pengacau? Yang ngaji tadi. Yang aman-aman, yang bisa menghentikan kajian itu tukang damaikan. Ya kayak Amerika ngaku polisi dunia, ya kan? Seluruh negara dikacaunya. Setelah kacau mereka angkat tangan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita mengikuti Rasulullah SAW karena Allah perintahkan. Jadi yakini apa yang dikabarkan, ikuti apa yang diperintahkan, bukan yakini yang dipikirkan dan ikuti yang diinginkan, tidak. Kalau itu masih hawa. Makanya Nabi SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak beriman seseorang kalian itu sampai hawanya ikut apa yang aku bawa. Jangan Nabi ikut hawa yang kita bawa. Ini kan tauhid nih. Jadi tahu bedanya antara as-salaf dengan al-khalaf. Al-khalaf itu selalu mengotak-atik. Kalau salaf mengikuti yang sudah diselesaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa bertemu? Tidak bisa bertemu? Cobalah bertemu. Dia bertemukan. Kalau bertemu bantah juga dia. Ya, menurut saya. Jadi ketika kita mengikuti Allah dan Rasul, itu menurut pemahaman antum. Dikiranya pemahaman. Nah, itulah pemahaman Nabi SAW. Antum tahu pemahaman saya dari mana? Dari bahasa saya kan? Iya tak? Tuan-tuan tahu pemahaman saya dari bahasa saya atau dari berita orang lain tentang saya? Saya ulang kembali. Mana yang lebih pas, kita mendengarkan saudara kita atau mendengar tentang saudara kita? Ulang lagi. Sahabat dulu baru beriman setelah mendengar Nabi atau mendengar tentang Nabi? Mendengar Nabi. Kalau dengar tentang Nabi, pengacau masyarakat. Tidak tahu tuan-tuan, orang Quraisy bilang itu Nabi itu pengacau. Kata dia, sampai ada yang nutup telinga. Asal masuk Mekah, disumbat telinganya. Kan masih ingat cerita siapa? Amir bin Tufail? Tidak, bukan. Dia sampai lupa pula. Ad-Dawsi, Amr bin Tufail Ad-Dawsi, masih ingat? Dia petinggi atau pimpinan kabilah di apanya? Tentu disambut orang Quraisy. Hati-hati Amr. Sekarang maka tidak amal lagi. Siapa tuh? Tuh Muhammad tukang sihir. Muhammad, siapa yang dengar pasti tertarik katanya. Dikira tukang sihir. Akhirnya, lalu gimana? Pokoknya sumbat telinga. Berjalan berhari-hari situ. Mana sedap, mana sonok, mana senang kita berjalan tidak dengar apa-apa. Masih lupa tuan, ada dulu waktu awal-awal helm diwajibkan. Kan masih ingat di air tiris, sebut pula kampung orang. Nah, iya, di air tiris orangnya kan tidak tahu juga. Jadi apa tuh, jatuh dia naik motor, datang Pak Pelantas, untung bapak pakai helm Pak. Untung apa, pelayang katanya. Gara-gara helm inilah saya jatuh katanya. Terkejut dia sama Superman. Superman kan shoe katanya kan. Akhirnya terjatuh apa tuh. Jadi gara-gara helm. Allah Ustaz. Jadi helm dia disalahkannya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika dia tidak mendengar, dia tidak merasa. Dia padahal dia seorang petinggi. Mau juga diatur, gitu masalahnya. Kita sekarang ini berapa banyak petinggi yang diprovokasi oleh orang tak bertanggung jawab, diberi sebagai kepercayaan. Seperti ada orang sekarang kerjanya memberi fitnah, balaukan mengaji Al-Quran dan Sunnah menjadi radikal, diberi dia corong untuk melakukan itu. Akhirnya banyak pejabat yang
terpengaruh. Seperti dulu Abu Tufai'ad Dausi, dia petinggi, pimpinan suku besar, terpengaruh oleh fitnah. Apa sebab terpengaruh? Hah? Nah, lupa tonton, kan belum mendengar Nabi, baru mendengar tentang Nabi. Nah, seulang kemana? Terpaksa ulang lagi kaji apa saya. Kenapa dia pengaruh? Karena baru mendengar tentang Nabi. Makanya ketika ada di suatu tempat waktu itu saya bikin kajian, diundang saudara, Ustaz, sepertinya ada intel yang datang. Saya bilang bagus intel datang. Kenapa? Biar mendengar langsung tentang saya, dari saya, bukan mendengar tentang saya. Saya setuju itu. Ada intel tunjuk tangan. Mana ada intel tunjuk tangan? Iya. Baik intel dari aparat maupun intel dari ustadz. Ada juga intel dari ustadz. Iya. Tentu macam tidak paham aja. Saya sering diintelin orang kok. Alhamdulillah. Intel ustadz pun ada juga datang. Yang ada tunjuk tangan. Yang aku banyak masalahnya. Ustaz, saya dulu 2 bulan mengikuti majelis ustaz. Kenapa? Disuruh jadi intel. Anda usah suruh siapa, dia bukan aparat nih, bukan aparat, tapi intel ustaz. Terus gimana? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah nyaman. Ternyata ustaz saya itu yang bohong. Gimana? Ustaznya rupanya yang bohong. Ternyata ustaz ada juga yang la haula wala. Jangan bilang itu sebenarnya, jangan. Mungkin ustaz itu juga baru mendengar tentang saya, bukan mendengar langsung kepada saya. Itu masalahnya. Jadi dulu Abu Tufai'ad Dausi mendengar tentang Nabi, bukan mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak pejabat kita hari ini mendengar tentang dai, bukan mendengar dai. Apalagi banyak pula dai tukang fitnah. Banyak pula dai tukang fitnah. Allah musta'an. Akhirnya dia mendengar tentangnya, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah inginkan baginya kebaikan. Lalu dia berikan pikiran yang sehat. Ini selama ini pikiran tidak sehat kan? Ya, karena mendengar tentang Nabi akhirnya tidak sehat. Karena darang dari jalur-jalur tidak sehat. Jalur-jalur fitnah lahirnya. Tentu tidak akan bagus tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata dalam hatinya, saya ini kepala suku. Saya ini pejabat tinggi. Masa saya mau dikadalin sama orang nih oleh kadrun? Kan yang kadrun sebenarnya jahilnya itulah kadrun ini. Masa saya, mereka kan sama-sama kadrun semua tuh. Jadi masa saya dikadalin sama orang ini? Akhirnya dia buka sumbat telinganya, baru terasa nyaman berjalan. Allah takdirkan pula bertemu sama Nabi sedang baca Quran. Allah, akhirnya dia dengar, subhanallah, ternyata berita tentang kaum Muhammad beda berita yang aku terima langsung dari kau. Banyak berita tentang ustadz berbeda dengan berita yang diterima langsung dari ustadz. Makanya tadi 2 bulan saya ngintelin ustadz, kan gimana kesimpulan saya, katanya setelah saya intelin ustadz itu yang harus diintelin. Allah musta'an, nasallallahu salamatul afiyah. Jadi akhirnya dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang dia sehari itu 70 rumah kakak masuk Islam. Iya, kan pimpinannya 70 kakak waktu itu ramai apa sedikit? Ramai. 70 orang aja ramai, apalagi 70 kakak. Subhanallah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, biasakan mendengar dari saudara kita, bukan tentang saudara kita. Kalau sudah kita dengar klop dengan yang dengar tentangnya, baru di saat itu kita pada 2 pilihan. Satu, tinggalkan langsung dia, hajar langsung. Kan tinggalkan, hajar langsung, atau kasih nasihat. Kan begitu? Tolong nasihat Ustaz Dasman, kan nasihati kan, suruh yang selevel dengannya, atau laporkan ke ustadznya. Jangan lapor ke ustadz yang memusuhinya, salah itu. Lapor ke ustadznya. Jelas? Ya? Saya tidak tahu ustadznya itu. Kalau tidak tahu, cari tahu sampai tahu. Kasih nomornya. Ustadz Dasman nyeleweng di sini. Jelas? Alhamdulillah. Nampak tuh? Nah, udahnya
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi dulu membenarkan apa yang lupa lagi membenarkan apa yang diturunkan kepadanya, bukan yang dipikirkan olehnya. Dan itu yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau antum orang mukminun, ikuti Nabi, beriman pada yang turunkan, bukan beriman pada yang dipikirkan. Jelas? Jelas? Bisa buat contoh? Nah itu. Kalau Allah wajibkan misalnya suatu hukum, lalu antum pikirkan, antum tak akan menerima hukum itu. Contoh, bagi contoh, perlu contoh Pak. Allah mewajibkan atas wanita untuk menahan diri dari menikah. Ada masa iddah, sah? Berapa bulan Pak? 3 bulan 10 hari. Tidak apa itu? 4 bulan. Tidak boleh lupa. Nah, 4 bulan 10 hari. Iya, bila suaminya dipercepat. Ini bisa yang halal jadi haram jadi 4 bulan 10 hari. Bila suaminya meninggal. Kalau tidak meninggal 3 kali suci atau 3 quru. Ada yang menafsirkan quru itu suci, ada yang menafsirkan haid kan. Baik. Laki-laki bebas Pak ya. Enggak juga Pak. Enggak bebas juga sebenarnya. Iya secara hukum syar'i bebas, tapi hukum masyarakat dahsyat. Iya, ada kaum dah 5 tahun puasa Pak. Baru bisa puasa 5 tahun. Hah? Udah tua-tua iyalah. Puasa 5 tahun istrinya sakit kan. Pas meninggal istrinya, ya istrinya enggak juga langsung menikah. Entah berapa bulan setelah itu masih ada juga ngomong masyarakat. Teganya katanya, masih merah tanah di kuburan. Dia lupa merah matanya 5 tahun. Allah musta'an. Ya sabar nah 5 tahun tuh masih dicakap orang juga. 3 bulan 4 bulan setelah istri meninggal masih juga orang ngomong. Makanya hukum masyarakat ini dahsyat Pak. Banyak tidak tahan. Banyak tidak tahan. Baru kemarin di gertaknya Ustaz, kalau sempat meninggal nanti tidak dikuburkan katanya. Antum gertak pulang sebulan. Sempat tidak kuburkan, saya cari orang itu malam-malam. Gitu. Orang mati tidak kuburkan tidak apa-apa lagi ya. Mati terasa lagi tak? Bapak kalau mati masih malu? Hah? Tidak kan? Coba kalau mati sekarang masih hidup, mau tidak orang gantikan pakaian kita? Pak masih gantikan kan tidak mau gitu kan? Apa sebab? Malu kalau udah mati? Hah? Tidak malu lagi. Kenapa malu? Kalau malu waktu itu buat tahan tangan orang tu. Kalau sempat buat tahan tangan orang yang memandikan, lari orang tu semua. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya makanya Amr bin Tufail mendengar dari Nabi langsung. Oh ternyata tidak seperti yang diberitakan. Sama sekarang banyak orang mendengar ya tentang Allah bukan dari Allah, tapi dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari para pemikir. Akhirnya pikir-pikir dia. Akhirnya pikir. Kalau pikir-pikir enggak jadi. Ya. Tapi kalau dia mau mendengar langsung dari firman Allah dan tanpa pikir-pikir dia meyakini, akhirnya dia ikut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih pikir-pikir, insya Allah tak akan pernah yakin. Semuanya dinafikan. Ya kalau tidak dengan ta'wil, dengan tafwid. Kalau tidak, dengan ta'til. Tapi orang beriman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah sekali lagi ulang lagi. Saya belum sampai tadi, baru mukaddimah itu. Nah, aku mukaddimah. Nah, kita memahami orang dari apanya? Dari berita dari orang, dari yang kita pikirkan, atau dari bahasa yang dia sampaikan? Bahasa yang sampaikan, alhamdulillah.
Kalau kita nak paham tentang dari Allah, ya bahasa yang dia sampaikan. Pakai bahasa apa Allah berbicara? Bahasa Arab. Nah, alhamdulillah orang Arab waktu itu paham apa tidak? Iya, paham tak? Awak yang tak orang Arab paham juga. Masa orang-orang tak paham. Kalau dia paham, Allah menceritakan tentang dirinya, saya di sini katanya. Terus Bapak bilang, pikir-pikir dulu. Hah? Ya Allah, saya pikir-pikir dulu. Soalnya tidak masuk di pikiran saya, gitu kan? Ya Allah, antum tidak percaya saya kan itu jadinya. Saya bilang ini bahasa, pakai bahasa yang kamu pahami. Lalu antum bilang pikir sama tadi, boleh menyampiti jun. Hah? Jelas tidak bahasanya? Tidak jelas. Boleh minjam duit. Jelas tidak bahasanya? Maknanya apa? Saya nak pakai duit bapak dulu. Jelas kan? Terus apa katanya? Pikir-pikir dulu. Kalau pikir-pikir dulu maknanya nggak jadi. So kalau dia pikir-pikir barangnya ada, cuma dia nggak mau. Tapi kalau dia nggak punya, nggak ada dong kan, gitu kan? Kalau nggak ada kan jelas kan? Ini nggak. Saya tengok dulu ya katanya. Oh tengok tuh, nggak usah diharap lagi tuh Pak, umumnya. Iya umumnya nggak ada. Tapi kalau dia bilang, nah, sekarang saya nggak sempat, besok ya, itu ada harapan. Jelas? Ini enggak, pikir dulu. Nah, jadi kalau pikir-pikir, sama juga melamar pekerjaan. Pak, boleh saya kerja di sini? Oh, saya pikir dulu ya katanya. Ya, saya pikir dulu. Pada umumnya enggak jadi tuh. Nah, pada umumnya enggak jadi. Tapi kalau dia bilang sabar dulu ya. Nah, kalau sabar, saya tengok kemungkinannya, nah, itu lain. Jelas? Bedanya manhaj as-salaf dengan al-khalaf. Dalam hukum juga seperti itu. Tadi kan masalah iddah kan, ya kan, kalau pikiran masyarakat tadilah dah 3 bulan tak boleh juga nikah. Tapi kalau hukum syar'i tidak, laki-laki beda dengan perempuan. Nah, orang yang beriman apa dia bilang? Sami'na wa ta'na. Yang berpikiran dia bilang ini tidak adil. Loh, kenapa tidak adil? Perempuan laki-laki harus sederajat, kan sama-sama ciptaan Allah. Kalau ngaku sama-sama ciptaan Allah, harusnya juga harus taat pada aturan Allah SWT. Coba lihat, dia pikiran di pertama aja benar, sama-sama ciptaan Allah. Yang keduanya dia tidak paham. Apa sebab? Dia wajibkan harus sama juga hukumnya. Yang menciptakan bilang tidak sama, nanti bilang harus sama. Sama lah dengan orang mobil dikeluarkan dengan minyak bahan bakar solar. Lalu antum pikir, solar kan minyak juga, pertalit minyak juga, isilah. Apa bunyi nanti? Bunyi berompik dia nanti. Nah, iya kan ledak-ledak dia. Iya kan? Kalau berdasarkan pikiran, mana yang lebih hebat? Pertamax daripada solar? Pertamax lebih mahal kan? Pasti lebih kencang mobilnya. Insya Allah kencang ke bengkel. Nah, ini tidak bisa secara pikiran, tidak mau. Harus kembali ke ahlinya. Allah ahlinya. Allah ahlinya. Allah latifun khabir, alimun hakim. Jelas? Dan nampak bedanya? Jadi kalau orang masih pikir-pikir dalam agama, saya bilang mohon maaf Pak, tidak ada kesempatan berpikir. Apa sebab? Dulu banyak orang pikir-pikir tidak jadi beriman. Abu Talib karena banyak pikir itulah tidak jadi sampai mati tidak beriman. Tapi anaknya tidak banyak pikirnya, karena dia sudah lihat kenyataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun masduq. Jelas, makanya dilarang oleh Nabi. Ali bertanya ke ayahnya, kalau kamu beriman langsung, jangan tanya ayahmu banyak pikir. Oleh sebab itu beragama jangan terlalu banyak pikir, jangan terlalu banyak otak, nanti ngotak ngatik ini. Dah, ini doktrin nampaknya. Doktrin ini bahaya ini. Ini pemikiran begini bahaya nih. Ya. Apa sebab? Bikin orang berkeyakinan. Awak berusaha bikin orang keraguan. Nah. Baik. Wa amma an-nasikhatu wal mansukhatu, adapun sunnah yang menasakh, wal mansukhatu dan yang dinasakh.
Berarti ada juga dalam hadis nasakh menasakh. Sebagaimana Al-Quran ada nasakh menasakh. Wa amma an-nasikhatu wal mansukhatu min hadithihi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya kama nasakhallahu al-hukma fi kitabihi bil hukmi ghairi min kitabi ammatan fi amrihi wa kadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunsakhu bi sunnatihi. Maka sebagaimana Allah menasakh suatu hukum dalam Quran dengan hukum lain yang juga dalam Al-Quranul Karim, dalam perintah Allah, seperti itu pula sunnah Rasulullah SAW dinasah dengan sunnahnya. Nah, boleh? Boleh? Boleh. Berarti Allah tidak tahu. Justru karena tahunya itu. Karena semua yang dia lakukan, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, kita yang ditanya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau kita merubah hukum, mengamandemen suatu undang-undang misalnya, itu karena kelemahan kita. Allah karena lemah? Enggak. Kalau itu karena lemah, berarti itu mengkiaskan Allah ke makhluk, memakai hukum alam kepada Allah yang bukan alam. Keliru besar. Allah melakukan segala sesuatu karena hikmah. Jelas? Kita mengangkat para pekerja di usaha kita, perusahaan kita, atau di kantor kita, karena kita butuh, sah? Lalu kita kiaskan, Allah mengangkat malaikat dengan tugas-tugas, Allah butuh? Enggak. Kalau antum pakai hukum alam, jadinya Allah butuh. Makanya Allah tak bisa dihukum dengan hukum alam. Karena alam itu baharu, Allah tidak baharu. Ini banyak orang juga tersesat di jalan seperti ini juga. Dihukumnya Allah dengan hukum alam, dipikir-pikir dulu. Itu masalah pikir dulu. Padahal Allah di luar jangkauan pikiran manusia. Jelas, kaum muslimin? Makanya jangan, kalau tentang Allah, jangan pikir-pikir, karena tidak ada ragunya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kalau antum pikir-pikir dulu, artinya ragu. Pokoknya siapapun yang berpikir tentang berita yang datang dari Allah, dia orang peragu. Siapa yang masih pikir-pikir untuk melaksanakan perintah Allah padahal dia mampu, orang peragu. Orang tak ragu enggak? Haji kita, insya Allah duit saya dah cukup. Haji kita, duit dah cukup, tapi anak masih sekolah, katanya kan itu anak. Dikiranya duit haji itu untuk sekolah. Sekolah, duit sekolah pula, haji pula. Akhirnya haji tidak jadi, anak putus sekolah. Dua-duanya hilang. Bayangkan, banyak orang, anak, kan ada orang atau berduit, misalnya, pergi haji lah. Tunggulah dulu, anak kan masuk ke kedokteran ini. Nah, masuk ke kedokteran. Akhirnya tidak jadi daftar haji. Anak pun tak bisa masuk. Apa sebab? Usahanya gagal. Kan tidak payah. Haji berapa sekarang? Daftar awal 25 ya. Untuk semuanya lah. 40-an. Tambah belanja 40 pula untuk cerek kuning. Tahu 80. Tahu 80 ini lama menghabiskannya. Enggak. Kalau mendaki sehari habis dia. Iya kan? Sehari habis. Berapa banyak orang gara-gara salah urus atau Allah SWT hukum dia karena melambat-lambatkan suatu kewajiban yang dia sudah sanggup melakukan, Allah cabut kembali nikmat itu. Akhirnya anak tak jadi masuk ke kedokteran, haji pun tak jadi. Apa sebab? Ya pikir-pikir. Karena banyak pikir. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita dalam beragama ini kalau sudah jelas dalilnya, jangan banyak pikir lagi. Kecuali ada kendala yang harus dilewati, itu hukum lain. Kita tanya ke ulama di saatnya. Jelas. Ada ulama yang akan jawab. Yang masalahnya kita dalam menyikapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak payah dia. Ya, ketika ada Allah menasakh Al-Quran dengan Al-Quran, Nabi menasakh sunnah dengan Al-Sunnah, dia hanya mengikuti. Apa sebab? Dia yakin pada keilmuan Allah. Dia yakin pada kealiman Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Andainya kepada Imam Syafi'i saja kita yakin dengan istinbat hukumnya, bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asalnya kalau tidak ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Muhammad ibn Idris ibn Abbas itu. Iya Pak Ji? Kalau tidak ada Nabi bawa syariat ini, sampai nama Imam Syafi'i ke sini? Tidak. Maka tidak boleh kita dahulukan Imam Syafi'i dari imamnya Imam Syafi'i, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah. Wa zakartu ba'd ma katabtu fi kitabi qabla hadha min idahi ma wasabtu. Saya sebutkan kepadanya sebagian yang sudah aku tuliskan dalam kita ini. Dulu kan sudah ada bab nasikhul mansukh sudah kan? Naam. Atau balik lagi kita? Hah? Tidak apa-apa, dah tamat nanti balik lagi. Dulu kan Imam Rabi' bin Sulaiman Muradi kan 50 kali dibacanya risalah sampai tamat. Awak dah berapa kali? Satu aja belum tamat nih. Tidak tamat-tamat. Kapan tamatnya? InsyaAllah. Min idahi ma wasabtu, dalam menjelaskan apa yang sudah aku sebutkan. Dulu ada di bab an-nasikh wal mansukh, dulu sudah kita dibahasnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. Adapun hadis-hadis yang secara zahirnya terlihat ikhtilaf, kontradiktif, mukhtaliful hadis, tidak ada indikator, tidak ada dalil dan bukti yang menunjukkan ini nasikh, ini mansukh, ini yang dahulu, ini yang belakang. Tidak dijelas, tidak ada dari nas dari Nabi tentang nasikh. Tidak diketahui dulu tarikhnya, mana hukum yang lebih dahulu, mana yang datang kemudian. Tidak ada pula isyarat dari sahabat yang menyebutkan hukum ini nasakh dengan hukum ini. Jelas? Tidak ada bukti-bukti nasakh. Maka kata Imam Syafi'i, fakullu amri mutafiqun sahihun. Seluruh perintah Nabi itu mutafiqun sahihun, mesti sepakat dan mesti sahih. La ikhtilafa fihi. Tidak ada perselisihan antara perkataan Nabi dengan perkataannya yang lain. Pasti ada solusinya, ada komprominya. Nah, gimana? Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyyul lisani wad dar. Rasul itu orang Arab asli, ya, darah dagingnya, tanah airnya. Jadi lisannya Arab, kampungnya Arab. Jadi asli Arabnya. Sejak dalam kandungan sudah bahasa Arab ibunya, bukan ya? Sejak dalam kandungan sudah bahasa Arab. Nyusunya pakai bahasa Arab. Nangis pun pakai bahasa Arab nih. Awak baru dah tua-tua, dah tanggal gigi baru belajar bahasa Arab. Nak nyalahkan pula orang Arab. Allah musta'an. Faqad yaqulul qawla, dia bisa saja mengatakan suatu perkataan aman, seolah-olah kalau zahirnya umum. Umum. Yuridu bihil am, dan memang yang dimaksud adalah secara umum. Wa amman yuridu bihil khas, dan ada kalanya umum tapi maksudnya khas, orang tertentu atau keadaan tertentu. Kama wasabtu laka fi kitabillah, seperti yang aku jelaskan kepadamu tentang ayat-ayat yang Allah mengatakan secara umum padahal yang maksud adalah khusus. Seperti dulu Nabi dijelaskan oleh Syafi'i, yaitu alladzina qala lahumun nasa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang semuanya, manusia semuanya sudah bersekongkol untuk menyerang kalian. Takutlah. Padahal yang dimaksud adalah orang-orang Arab saja. Orang-orang Arab. Apakah orang Ajam ikut berkumpul waktu itu? Tidak. Ini namanya umum tapi maksudnya khusus. Jelas? Ada umum, ya maksudnya ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ini umum, maksudnya juga umum bahwa seluruh kaum amat manusia wajib beribadah kepada Allah SWT. Tapi kalau yang tadi
khusus. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bahasa yang sama. Kadang umum dia maknai secara umum. Ada khusus dia maknai secara khusus. Kama sabtu laka fi kitabillah sunni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla hadza. Sebelum ini. Ada babnya dulu. Wa yus'alu an syai'i fayujibu ala qadril mas'alah. Nabi kadang ditanya tentang sesuatu, dia jawab sesuai pertanyaan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai hari ini orang akan menjawab seperti pertanyaan. Makanya kemarin ada sebagian saudara kita menanyakan ke Syekh di Madinah tentang suatu masalah. Lalu dijawab oleh Syekh justru bagus. Ya, tentang masalah korban kemarin. Lalu di-share-nya, lalu saya sampaikan ke beliau, antum nanya bahasanya seperti apa? Ya. Tentang masalah masak-masak kan? Masak. Tentu saya jawab baguslah. Nabi SAW ya makan pertamanya dari korban. Antum sebutkan enggak bahwa orang sana korbannya sendiri-sendiri. Kalau kita ramai-ramai, antum harus sebutkan keadaannya. Saya pasti membayangkan korban seperti di Arab Saudi, tidak ada panitia korban, tidak ada panitia korban. Ya, kami misalnya nak korban pergi pasar kambing, beli kambing, kita sembelih bismillah, Allahu akbar, atau minta tolong orang tu sembelihkan, habis tu minta kita potong-potong, kita bawa. Ya itu ya masak langsung aja. Bahkan di tempat potong tu boleh dimasak langsung tu. Yang masalahnya kita kan enggak. Ini yang masak tu kerbaunya milik siapa? Kalau memang setuju kerbau pertama ada Asman, Utsman, Ali dan seterusnya 7 orang dah. Kita serahkan di sana, tidak apa-apa. Ini tidak. Ini untuk semua sepakat, cuma diambil yang nomor 1 aja. Kan begitu? Nah, itu yang tidak jelas. Kerbau siapa yang tempakan? Allah musta'an. Makanya saya katakan, jelaskan sedetil-detilnya. Sama dulu ketika terjadi umat Islam diserang di sebagian negeri ini oleh umat lain kan? Oleh umat lain. Lalu kawan-kawan minta fatwa. Pekan pertama fatwanya boleh, fatwa kedua tidak boleh. Apa sebab? Karena redaksi fatwanya berbeda. Oleh sebab itulah makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sering memesankan bahwa fatwa itu harus keluar dari ulama negeri itu langsung. Walaupun ilmu ulama di negeri lain lebih tinggi dari ulama yang ada yang menyaksikan langsung masalah itu. Jelas? Karena fatwa itu sepakat ulama la tungqal, tidak dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena sesuai di tempat ini belum tentu sesuai di tempat lain. Yang boleh dinukil itu ilmu dan hukum. Hukum tidak berubah. Hukum tidak berubah, tapi fatwa bisa berubah. Mau contoh? Mau contoh? Tidak jadi juga tambah gaji kita. Nah, ada seorang khalifah atau amir dulu di masa khilafah atau kerajaan khilafah Islamiyah dulu kan, dia subhanallah melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Masuk langsung haram bapaknya. Ya memang haram memang, tapi memang termasuk keras juga nampaknya. Haram. Terus setelah itu batalnya puasanya. Setelah itu harus diganti. Setelah itu kafara. Nah, urutannya memerdekakan budak. Sah? Kalau tidak sanggup baru puasa 2 bulan, betul? Ya, 2 bulan betul-betul. Kalau tidak sanggup baru memberi makan fakir miskin. Nah, kalau ini raja, baginya memerdekakan hamba ringan atau berat? Ringan. Kalau ringan, baginya efek jerahnya tidak terasa. Datang ke Ustaz Dasman, Ustaz, ini tak mau Ustaz, ini terjadi psikos pantaunya. Kan itu kan tidak mungkin depan umum kan? Iya, ada penting sekali Ustaz. Saya berumah suami istri,
di bulan Ramadan. Gimana apanya? Kafaratnya. Kalau dibilang Bapak harus merdekakan hamba sahaya, berapa orang Ustaz? 1, insya Allah 10 katanya. Insya Allah 10. Dia baginya ringan. Mungkin Ramadan depan atau mungkin besoknya lagi tidak tahan lagi, dia coba lagi. Karena ringan rupanya, hanya membedakan hamba sahaya. Apalagi memberi makan 60 orang fakir miskin baginya. Dia sekali makan, dia habis untuk 600 orang untuk dia sendiri. Ya orang kaya kan? Iya, orang kaya bisa dia sekali makan sama dengan kita makan 60 orang. Kita 60 orang, 10.000 per orang, baru 600.000. Iya kan? Dia sekali makan 60 juta kadang. Sekali duduk. Tidak tahu tuan-tuan, bawa duitnya sini, saya tunjukkan. Iya. Biar saya tuan-tuan tahu, bisa kita makan sekali duduk 2 miliar pun bisa. Mau? Bawa duitnya sini. Atau traktir saya ke situ, saya tunjukkan tempatnya. Iya. 2 miliar sekali duduk ada orang. Tapi enggak, ya. Tapi kita harus hapus sebagian itemnya enggak patut untuk kita. Dah? Tapi ada. Makanya baginya itu mereka hamba itu sedang. Oleh sebab itu para ulama waktu itu bermusyawarah kan, gimana kita fatwakan. Disuruh mereka hamba ringan baginya. Harus ada efek jerah. Akhirnya mereka turunkan ke puasa 2 bulan berturut-turut. Jerah enggak dia? Maka sepakat mereka, kita tidak boleh dia kafaratnya kecuali puasa. Jelas. Hukum berubah apa enggak? Enggak. Hukum enggak. Jangan dibawa ke dasman, jangan dibawa itu nanti. Ini fatwa. Sebab apa? Karena mereka melihat dari maqasidus syariah. Kan pada umumnya yang paling berat itu kan memerdekakan budak. Karena mahal memang. Yang kedua, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Bagi umumnya kita. Kalau orang yang udah miskin, wah biasa puasanya kan. Tapi 2 bulan berturut-turut berat juga itu. Beri makan baru yang paling ringan. Karena boleh dicicil juga kan. Nah, kalau beri makan kan boleh dicicil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka fatwakan, bukan berubah hukum. Mereka fatwakan kami tidak bisa tak boleh bagi tuan kecuali puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya itu puasa manut dia. Alhamdulillah selamat dia dan selamat istrinya dan selamat nanti pejabatnya. Kalau sempat dia cerita sama pejabatnya, rupanya ringan, rupanya katanya apa mereka kan hamba. Akhirnya diikuti pula pada yang lain. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jelas. Ini namanya fatwa berubah karena berubah tempat, berubah masa, berubah keadaan, berubah niat, berubah kemampuan. Jelas? Hukum berubah? Enggak. Makanya fatwa itu enggak boleh orang biasa. Kemudian menilai fatwa juga enggak boleh orang biasa. Dan makanya nanti orang yang minta fatwa kalau enggak pandai membahasakan bisa ulamanya salah fatwa. Apalagi kalau pertanyaan menggiring. Kan tidak sedikit kita pertanyaannya menggiring, Ustaz. Woi, luar biasa nampak sama saya Ustaz Dasman itu begitu gimana? Anda yang ditanya yang memang yang memang rival, apa istilahnya, El Clasico pula. Iya, rival abadi ya, El Clasico pula. Macam Real Madrid dengan Barcelona aja kata orang. Paham enggak? Kalau tanya ke situ pasti enggak ada baiknya itu. Dengan pertanyaan atau bahasa menggiring. Akhirnya keluar fatwa ultimatum. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bagi yang bertanya memang harus juga menggunakan. Nah, Nabi kan bisa dipahami ini maksudnya. Sahabat kan tidak mungkin provokator dia. Sahabat tentu bertanya tentang masalah tertentu, dijawab sesuai pertanyaan. Makanya ada yang bertanya, amalan apa yang terbaik? Nabi katakan, iman billah, salat 5 waktu. Yang lain ditanya, apa amalan yang terbaik? Memberikan makan dan seterusnya. Kan ya,
Jadi bukan makna secara mutlak. Bagi orang ini yang terbaik baginya. Bagi orang ini di masa seperti ini yang terbaik, bukan secara mutlak. Kalau secara mutlak Nabi jelaskan bunyal Islamu ala khams, al-imanu kaza wa kaza. Jelas. Jadi ada bahasa umum yang dimaksud khusus sesuai dengan pertanyaan yang dijawab oleh atau pertanyaan yang diajukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was'alud syaifa yujibu ala qadri mas'alah. Dia jawab sesuai dengan kadar pertanyaan. Wa yuaddi anhul mukhbir anhul khabara mutaqassa. Orang yang menceritakan jawaban Nabi ini, itu sahabat mendengar jawaban dari Nabi, dia ceritakan kadang-kadang mutaqassa, lengkap, detail, semua disampaikan. Wal khabara mukhtasara. Ada pula yang diringkas. Dia tidak disebutkan semuanya sesuai dengan bahasa yang Nabi sampaikan. Jelas? Wal khabara fayati bi ba'dhi ma'nahu dana ba'd. Nah, berita itu sesuai dengan bahasa orang yang menyampaikan pula. Ada yang bisa menyampaikan lengkap dengan bahasa yang Nabi sampaikan, ada pula sebagian maknanya saja yang terbawa. Itulah sebabnya kenapa terjadi ikhtilaf zahirnya pada sebuah hadis. Padahal tidak ikhtilaf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh dalam masalah ini, tapi karena waktu membatasi, insyaallah kayaknya sampai di sini juga kemarin, Pak. Iya. Belum sampai ya, alhamdulillah. Insyaallah kita sambunglah pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala, karena pagi ini kita rata-rata SH, sopir harian. Ya, sopir harian ngantar anak, ngantar anak, ngantar emaknya anak kadang-kadang. Oleh sebab itu mohon maaf dan kita tutup saja sampai di sini. Insyaallah kita sambung kembali dengan izin ilahi. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.